Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Putri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks narasi. Sebelum kita belajar, marilah kita untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar belajarnya semakin semangat, kita bernyanyi bersama-sama dulu. Let's go! Ada yang tahu apa itu teks narasi? Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis, yang bisa bersifat fiksi, yang artinya bersifat imajinasi, maupun non-fiksi. Apa sih yang termasuk teks narasi? Nah, di sini yang termasuk dari contoh teks narasi seperti cerpen, novel, dongeng, cerita inspiratif, biografi, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi teks narasi. Tujuan dan fungsi teks narasi sendiri sebenarnya untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Apa sih ciri-ciri teks narasi? Nah, ciri-ciri teks narasi sesuai dengan definisinya. Teks tersebut harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of events. Selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut, serta struktur teks narasi lainnya. Sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, dan tema yang nantinya akan kita bahas bareng. Nah, sekarang kita akan menyaksikan cerita tentang anak gembala dan serigala. Selamat menyaksikan. Suatu ketika hiduplah seorang anak gembala muda bernama Peter. Tugasnya adalah mengembalakan kawanan domba dalam jumlah besar untuk desanya setiap hari. Dia menggiring domba keluar dari kandang dan naik ke bukit untuk memakan rumput hijau segar. Peter menikmati pekerjaannya dan dia menyukai domba-dombanya. Tetapi, dia mulai merasa sedikit bosan. Suatu pagi, Peter bangun seperti biasa dan menggiring dombanya ke atas bukit. Cuacanya tidak bagus, jadi Peter tidak bisa berjemur. Berpikir nakal, dia punya ide untuk membuat hari itu sedikit lebih menarik. Dia menangkupkan tangannya di sekitar mulutnya dan berteriak dari lereng bukit. "Serigala! Serigala! Ada serigala mengejar domba!" Penduduk desa mendengarkan teriakannya. Mereka meninggalkan rumah dan pekerjaan mereka untuk bergegas mendaki ke lereng bukit. "Jangan khawatir, Peter. Kami akan membantumu mengusirnya." Sesampainya di puncak bukit,
Mereka bingung melihat Peter berguling-guling di tanah, tidak takut sama sekali. Dia menertawakan mereka. Tidak ada serigala sama sekali, terkikik. Tapi kalian semua memang terlihat lucu saat berlari ke atas bukit. Jangan berteriak serigala, Peter, kata penduduk desa dengan marah. Kamu telah membuang-buang waktu kita hari ini. Mereka semua kembali menuruni bukit untuk kembali bekerja. Namun, Peter belum selesai menjadi jahat. Menjelang tengah hari, matahari masih belum bersinar dan Peter masih merasa bosan. Dia dengan licik menangkup tangannya ke mulut lagi. Serigala! Serigala! Dia berteriak. Domba-dombanya berhamburan! Penduduk desa mendengar teriakannya lagi, dan semua mulai kembali ke atas bukit. Mereka mengira tidak mungkin Peter akan menipu mereka kedua kalinya. Dia tidak akan begitu kasar dan konyol. Akan tetapi, sesampainya di atas bukit, mereka hanya melihat Peter tertawa di tanah lagi. Beraninya kamu, Peter, kata penduduk desa. Kamu memanfaatkan kebaikan hati kami. Kamu dapat yakin bahwa kami tidak akan berada di sini untuk membantu kamu lagi. Peter hanya tertawa. Sungguh berharga melihat wajah lucu mereka saat mereka terengah-engah dan tersandung ke atas bukit untuk kedua kalinya. Dia tidak bisa berhenti menyeringai, mendengarkan leluconnya sendiri saat dia melihat penduduk desa menggerutu menuruni bukit sekali lagi. Saat sore semakin larut, domba-domba itu mulai berjalan dengan gugup. Peter tahu ada yang tidak beres, tapi dia tidak yakin apa itu. Lalu dia melihat bayangan besar, gelap, dan berbulu di tepi lereng bukit. Ia berkeliaran di sekitar kawanan. Seekor serigala kali ini benar-benar nyata. Semua domba Peter mulai berlarian ke berbagai arah saat serigala itu mulai menerkam. Peter berteriak, menjerit dan saling membusungkan. Apakah dia benar-benar mengira kita akan tertipu lagi? Gumam mereka sambil melanjutkan pekerjaan mereka. Dia lebih bodoh dari yang kita duga. Saat matahari terbenam, semua orang menunggu untuk melihat pemandangan Peter sedang menggiring domba kembali ke kandang mereka pada malam hari. Hari semakin gelap, namun Peter masih belum kembali. Akan tetapi, salah satu penduduk berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Seorang lelaki tua mengajukan diri untuk naik ke lereng bukit untuk mencari Peter. Dia menemukannya sedang duduk di atas batu, tanpa ada domba yang terlihat. Dia sedang menangis, dia terisak. Kawanan domba telah berpencar. Aku sangat menyesal telah berpura-pura. Jika tidak, semua penduduk akan datang membantu saya. Orang tua itu menghela nafas. Kamu mendapatkan pelajaran berharga hari ini, Peter, katanya. Jika kamu berbohong tentang sesuatu, tidak ada yang akan mempercayaimu lagi, bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Peter paham bahwa dia telah memanfaatkan sikap baik penduduk desa. Saya yakin, jika kamu kembali ke desa untuk minta maaf, semua orang akan memaafkanmu, kata lelaki tua itu. Maka Peter mengumpulkan seluruh keberaniannya dan melakukan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Menuruni bukit dan berjalan pulang dengan wajah malu. Penduduk desa senang melihatnya pulang dengan selamat. Kami menerima permintaan maafmu, Peter, mereka berkata. Dan besok kami akan membantumu menemukan domba yang hilang dengan satu syarat. Jangan pernah
menangis seperti serigala lagi. Nah, kalian sudah menyimak cerita tersebut. Bisakah kalian menyebutkan tokoh cerita tersebut? Siapa nama tokoh-tokohnya? Bagaimana sikap para tokoh tersebut? Apa sih pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut? Sekian materi teks narasi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.